Oke, selamat pagi Ibu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Nama saya Benedictus Dennis Bernard, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari kelas Kom A, akan mempresentasikan tentang penyebaran agama, terutama yang akan saya bahas ini agama Buddha nih. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Dia itu agama yang ditemukan di timur laut India pada abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi. Nah, yang di India sendiri ada kayak semacam rajanya yang dia menjadikan agama Buddha sebagai agama utama, namanya si Raja Asoka. Terus tapi sayangnya pada abad ke-13 agama Buddha itu kayak mulai peminatnya surut gitu, berkurang. Kenapa? Nanti akan saya bahas setelah saya membahas tentang negaranya dulu nih ya. Oke, ini penyebaran agamanya nih. Buddha itu nyebar ke selatan dan dia berkembang di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Setelah itu dia ke Asia Tengah tuh, baru ke Tiongkok. Nah, negara-negaranya tuh yang ada tuh ada Tibet, ada Korea, sama ada Jepang. Pas abad ke-19, agama Buddha itu mulai masuk tuh ke Eropa sama Amerika Serikat. Nah, terus tiba-tiba jadi populer juga tuh di barat pada abad ke-20. Pas abad ke-21 yang jadi agama Buddha ada sekitar 375 juta orang. Nah, ini yang penyebaran di dunia nih. Di dunia, Buddha itu masuk ke Cina lewat jalur sutra pas dinasti Han. Ada pengelananya namanya Xuanzang. Dia itu peziarah Tiongkok yang pergi ke India Utara untuk dapetin buku-buku agama Buddha yang autentik, jadi langsung dari sumbernya gitu. Terus pada abad ketiga dia balik lagi, dia bikin Buddhisme di Tibet. Penyebaran Buddha di jalur sutra abis itu tuh gak lama kayak mulai menyurut juga. Kenapa? Karena penaklukan Transoxiana itu kota di Asia Tengah oleh orang Muslim. Tadi muncul namanya kekanan Uighur. Nah, di India juga agak mulai menyurut juga tuh, gara-gara agama Hindu mulai berkembang, terus ada ekspansi Muslim juga. Nah, setelah itu agama Buddha itu tuh juga masuk ke Indonesia. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Dia itu dibawa oleh pedagang yang berlayar dari India. Pengelana pertama yang ke Indonesia namanya tuh Fasien. Terus di Indonesia juga ada di Sumatera Selatan di Palembang tuh ada kerajaan namanya Sriwijaya yang raja paling ngetopnya Balaputra Dewa tuh. Dia tuh pernah jadi pusat perkembangan agama Buddha juga, kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Buktinya ada di catatannya Itsing. Dia tuh pernah datang ke Sriwijaya. Di situ dia juga bilang ada mahagurunya yang ngetop namanya Sakya Kirti. Terus untuk ini nanti ujung-ujungnya mahasiswa kayak orang-orang Sriwijaya itu juga belajar agama Buddha langsung ke Universitas Nalanda yang ada di India. Nah, terus nanti India gara-gara latar historis itu membantu Indonesia dalam mengakui kedaulatan. Nah, terus lanjut nih balik ke sini ya. Dahulu Majapahit, Buddha dan Hindu itu tuh pas Majapahit, Buddha dan Hindu itu hidupnya berdampingan. Selain itu sinkritisme juga udah mencapai puncaknya tuh katanya, di mana aliran Hindu Siwa, ada Hindu Wisnu, Hindu Siwa dan agama Buddha itu hidup berdampingan. Nah, itu disebut namanya Harihara. Tapi sayangnya pas Islam masuk, agama Buddhanya menurun. Oke, sekarang saya akan menjelaskan agama Buddha yang secara umum. Oke, jadi kita mulai dari alirannya ya. Alirannya ada Hinayana sama Mahayana. Kalau Hinayana itu yang bisa dia tuh lebih tertutup, dia yang bisa mengejar penebusan mengejar samsara itu cuman dia sendiri. Tapi kalau Mahayana dia terbuka, dia bisa membantu orang lain untuk mencapai samsara juga. Habis itu kita lanjut di kitab-kitabnya. Oke, kitabnya kan yang utama ada Tripitaka tuh. Tapi Tripitaka ternyata dibagi 3. Ada Sutta Pitaka itu isinya khotbah Buddha. Ada Vinaya Pitaka, itu aturan dan tata laku untuk biksu. Ada Abhidharma Pitaka, itu ajaran hukum metafisik dan psikologi. Sedangkan untuk 4 hari rayanya ada Waisak, Katina, Asada, dan Magha Puja. Sekiranya itu cukup dari saya presentasi tentang agama Buddha ini.
Saya saya minta maaf bila ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan. Selamat pagi.